Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fadila dari kelas PBS 5H. Di sini saya akan mengenkan poin-poin kelompok, yaitu mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Kelompok 1 yaitu perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Selain itu, pentingnya diadakan perencanaan sumber daya manusia ialah organisasi akan memiliki gambaran yang jelas akan masa depan serta mampu mengantisipasi kekurangan kualitas tenaga kerja yang diperlukan. Fungsi perencanaan SDM: tenaga kerja, tenaga asli, pemimpin, pengusaha, produsen, konsumen. Proses perencanaan SDM: persediaan tenaga kerja, kebutuhan SDM di masa mendatang, perkiraan pemikiran SDM, strategi dan implementasi pencairan SDM. Materi kelompok 2 yaitu pengembangan dan pemberdayaan SDM. Pengembangan sumber daya manusia adalah proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dari semua penduduk suatu masyarakat. Pemberdayaan sumber daya manusia adalah konsep yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah organisasi mampu untuk mengoptimalkan sumber daya manusia sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Pemberdayaan merupakan penciptaan dan pendidikan sehingga semua orang dalam suatu lembaga atau organisasi memiliki kemampuan dan kesempatan berkinerja, bermutu, berkreasi, dan berinovasi. Hambatan dan pengembangan SDM: kurangnya hubungan dengan masyarakat luar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlambat, prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, adat atau kebiasaan, ketergantungan, dependence, rasa tidak percaya diri, self-distrust. Upaya mengembangkan sumber daya manusia: pelatihan atau training, pendidikan, pembinaan. Materi kelompok 3 yaitu pengembangan melalui pelatihan. Pengembangan atau development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga atau instansi. Pendidikan, pelatihan, training merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Tujuan pengembangan melalui pelatihan: memperbaiki kinerja karyawan yang bekerja secara tidak memuaskan, memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar komponen dalam pekerjaan. Jenis-jenis pengembangan melalui pelatihan: terdapat banyak pendekatan untuk pelatihan. Menurut Shimamura adalah 5 jenis pelatihan yang dapat diselenggarakan. Yang pertama yaitu pelatihan keahlian, yang kedua pelatihan ulang, yang ketiga pelatihan lintas, yang keempat fungsional pelatihan, yang kelima tim pelatihan kreativitas. Materi kelompok 4 yaitu manajemen karir. Pengertian manajemen: kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yakni manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Secara etimologis, manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur hal tersebut. Mendasari manajemen sebagai seni mengelola dan mengatur agar tersusun secara rapi. 2. Pengertian karir merupakan istilah yang didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan pekerjaan atau jabatan seseorang. Tujuan manajemen karir: bagian 1, untuk mencapai tujuan karyawan dan perusahaan. 2. Membuktikan kesejahteraan karyawan. 3. Membantu karyawan dalam mengidentifikasi potensi skill. Fungsi manajemen karir yaitu perencanaan, planning. 2. Pengorganisasian organisasi. 3. Fungsi penetapan. 4. Pengarahan. 5. Pengawasan, controlling. Manfaat manajemen karir: proses manajemen karir
dalam perusahaan adalah kegiatan yang sangat penting karena dari proses ini akan memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan sendiri, di antaranya 1. Mengembangkan kualitas kinerja karyawan dan memahami manfaat dari membangun kerjasama. 2. Menguatkan moral karyawan. 3. Mengidentifikasi keterampilan, minat dan tujuan karyawan. Bagian F, manfaat perencanaan karir. Pengembangan karir memberikan petunjuk tentang siapa di antara mereka pekerja yang wajar dan pantas untuk dipromosikan di masa depan, dan dengan demikian supply internal melalui karyawan dari dalam perusahaan dapat terjamin. Dengan adanya sasaran karir yang jelas, para pegawai terdorong untuk mengembangkan potensi tersebut, kemudian dibuktikan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan lebih efektif dan produktif. Materi kelompok 5 yaitu promosi dengan pengembangan karir. Promosi dengan pengembangan karir. Promosi merupakan proses pemindahan dan penempatan seorang karyawan pada posisi jabatan lebih tinggi dari sebelumnya yang memberikan tantangan, tanggung jawab, otoritas, status, dan imbalan yang lebih besar dari jabatan yang mereka duduki sebelumnya. Sistem promosi ini harus dikelola dan dirancang oleh pihak manajemen secara adil dan wajar. Syarat dan penetapan promosi yaitu nomor 1. Pengalaman. 2. Tingkat pendidikan. 3. Loyalitas. 4. Kejujuran. 5. Tanggung jawab. 6. Kepandaian dalam bergaul. 7. Prestasi kerja. 8. Inisiatif dan kreativitas. Manfaat pengembangan karir. Manfaat pengembangan karir. 1. Menyelaraskan tujuan organisasi dan karyawan. 2. Program pengembangan SDM lebih efisien dan efektif. 3. Menyehatkan iklim kerja perusahaan. 4. Meningkatkan passion karyawan. 5. Jaminan kesejahteraan bagi karyawan. Itulah tadi poin-poin materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.